Nah, jadi kami sudah tiba di Gereja Kebangunan Kalam Allah Indonesia Jemaat Palolo di Desa Wenuni, Kecamatan Palolo. Dan ini saya sedang memasuki bagian dalam dari gereja. Inilah penampakan dari dalam. Dulu beberapa waktu yang lalu kami datang kemari masih belum semegah ini dan puji Tuhan gereja sudah terbangun dengan baik dan lebih nyaman lagi dari sebelumnya. Dan hari ini adalah acara syukur dari hambanya Pendeta Rini Barani atas hari ulang tahun, sekaligus juga bersyukur untuk 25 tahun pelayanan Pendeta Rini Barani STH di gereja ini. Mereka bersyukur dan mengadakan kebaktian syukur pada saat ini. Dan sekarang mari kita menyapa Pendeta Rini Barani. Selamat sore. Selamat sore. Kita semua sudah dalam ini. Mantap. Maafkan kita belum. Lebih dulu datang. Cepat. Saya akan kembali berjalan ke depan. Inilah tim kami dari Labuan, ada Ibu Gembala Hana, Ibu Ellen, dan Ibu Susan. Di bagian belakang ada Pak Julianus. Palolo ini merupakan daerah yang cukup dingin yang karena itu ditumbuhi oleh berbagai jenis bunga yang cantik. Ini dia. Dan saya akan mencoba berbicara dengan Pendeta Rini Barani untuk mempertanyakan pengalamannya melayani selama 25 tahun. Sudah sungguh-sungguh, tapi Tuhan bilang lebih lagi. ya bukan, harus lebih panjang lagi dia punya waktu yang Tuhan kasih. Oh iya. Harus tekun begitu loh, itu Harus maksudnya tekun. Untuk izin Labuan ini Ya, Sip. harus tekun berdoa. Harus tekun berdoa. Betul, bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Ada yang mustahil, ya. Kalau sudah waktunya Tuhan itu tidak ada yang bisa bendung. Ya. Apapun. Itu saya punya Ibu, Keyakinan. kursi Ibu. Tidak, saya mau pinjam kunci. Gak apa-apa. Oh, Ibu pinjam kunci dulu. Kalau mau Bapak Taryoto. apa? Tidak. Ini ada pertanyaan Bapak toh. Kan 25 tahun sudah Ibu toh? Saya sebenarnya 28. Maksudnya dari start pertama Ibu yang pelayanan di sini? 2 Atau ada tahun yang merintis? sebelumnya Pendeta Barnabas. Oh, itu Bapak Nabas. Yang di Bapak Mone? Ya, Baru Ibu. setelah dia 2 tahun tahun. ke 3 tahun di sini, baru saya masuk sampai hari ini. Barnabas 28 tahun toh? Iya, 28 tahun dia. Saya kalau saya hitung, saya di sini dulu itu kan belum langsung surat tugas dikasih toh, nanti sekitar 3 tahun baru saya dikasih surat tugas. Rupanya yang di Bapak Mone sebelum Pak Barnabas, Pendeta Agustinus dulu yang memulai. Oh mungkin iya. Iya, beliau bilang begitu. Agustinus. Jadi tidak mudah juga bagi saya. Makanya tadi saya ada satu perenungan saya dengan Tuhan, saya bersyukur, saya menangis kan. Saya bilang Tuhan luar biasa, dan kalau saya renungkan hidupku sampai hari ini tuh, aduh Tuhan luar biasa, sangat luar biasa dan tidak bisa mau diungkapkan dengan seperti apa Tuhan itu. Betul-betul dia luar biasa dalam hidup. Penyertaannya ya. Oh, sangat. Itu melewati badai, saya pernah bilang saya sudah tidak mau melayani. Oh, pernah. Pernah saya bilang Tuhan, saya rasanya pahit sekali begitu Itu suatu masalah apa waktu itu? Kondisi apa waktu itu? Waktu itu yang saya bilang saya tidak mau melayani itu sudah waktu saya menikah pertama. Kan baru 1 bulan lebih terus Tuhan panggil. Jadi saya di situ saya kecewa sekali dengan Tuhan. Nah rupanya waktu itu jujur saja saya sudah punya niat keluar jadi hamba Tuhan. Saya sudah mau pergi begitu dan ternyata Tuhan tuh enggak boleh begitu. Dan saya berkali-kali minta keluar dari sini tuh, karena tahu Tuhan tidak kasih, Tuhan tidak izinkan. Berkali-kali saya minta tanda dari Tuhan, minta apa? Nggak bisa. Tidak bisa. Sudah pernah satu kali sudah datang surat panggilannya. Ini diam-diam ceritanya. Panggilan dari mana? Panggilan dari gereja tetangga. Oh iya. Sudah masuk surat pertama. Terus itu teman bilang tunggu surat kedua. Tunggu surat kedua tidak ada. Jadi saya bilang saya lagi nego dengan Tuhan ya. Mungkin Tuhan tidak izinkan saya pergi. Pas waktu kedua tuh suka 3 kali lagi begitu.
Terus jemaat dengar, jemaat bilang, mereka tanya, ibu keluar dari sini mau apa di tempat lain, mau pelayan. Terus yang di sini apa? Apakah di sini bukan pelayanan? Jadi situ saya langsung kayak tersadarkan juga lah, apa sih yang saya cari ini sebenarnya, gitu loh. Memang manusiawi lah ya, saya jenuh juga, kadang juga dengan jemaat itu kan tidak bisa dipungkiri ya. Dengan jemaat ini kadang-kadang bulan madu, kadang-kadang juga ada koslet-kosletnya, gitu sudah. Terus untuk menangani itu bagaimana? Misalnya ada beda pendapat dengan jemaat atau dengan majelis, bagaimana cara menangani itu? Saya kalau beda pendapat dengan majelis, saya tidak, kadang saya berbantah juga, tegang juga, tapi karena saya duduk diam merenungkan lagi, saya mencoba cari tahu apa dia punya maksud dari orang. Kadang-kadang memang tidak baku dapat maksud gitu ya. Nggak nyambung. Nggak nyambung, nah itu lebih tepatnya nggak nyambung. Ketika saya telusuri, oh dia punya mau begini. Saya coba sedikit, saya coba bukan juga bilang mengalah ya, saya mundur sedikit lah, atur strategi, ini maunya apa, oke kita. Nah, tapi kalau kadang-kadang mereka juga keliru, cara saya itu lebih kepada firman Tuhan, pola pendekatan saya firman Tuhan. Jadi lebih kepada firman Tuhan dan persuasif selalu. Dan saya itu apa ya, memang tidak mudah sih, beda-beda. Ada jemaat yang begini, ada yang begitu. Tapi saya selalu berusaha, saya dengan jemaat itu saya harus jadi teman dengan mereka. Jadi teman. Teman bukan berarti dia harus menguasai saya, tidak juga. Ya sebatas ada hubungan relasi. Iya. Dan memang apa ya, pengalaman maksud saya begini, awal-awal juga saya waktu masih usia muda kayak Pak Yulianus Santo ini Semangat? bukan. Saya tidak bisa koslet dengan jemaat, saya baku marah. Oh berarti keras juga ibu dulu ya? Tapi baku marah akan. Oh. Tapi perlahan-perlahan saya tidak bisa begini. Ya, dibentuk ya. Saya tidak bisa begini. Bukan berarti saya mengalah ya, bukan. Tapi memang kadang-kadang itu harus begitu. Karena saya yang benar ini, dia yang salah, dia yang mengotot dengan saya. Saya pernah dibikinkan surat, dibikinkan surat, mereka tanda tangan suruh saya keluar dari sini. Dulu. Ya itulah. Suka duka ya, Suka pelayanan. banyak. Kalau 28 tahun, makanya saya masuk di kamar, saya berdoa, saya bilang, saya tidak ada bilang apa-apa sama Tuhan. Saya bilang terima kasih. Itu saja saya bilang. Mau bilang apa sama Tuhan selain terima kasih? Berarti usia gereja berapa? 32. Oh 32. Sama dengan Palu berarti? Palu berapa? 38 berapa? Palu berapa ya? 35 ya? Oh beda 2 tahun ya Palu ya? Palu 35. Yang pertama di Donggalas tuh ya, GKK. Iya. Itulah yang pimpin dulu. Itu kadang-kadang saya kasih tahu sampai adik-adik plating seperti Bu Hana, Pak Yulianus. Ya namanya pelayanan yang tidak ada yang mulus. Ya, Tetap pasti. bertahan. Selama kita tidak diusir, bertahan saja. Betul. Karena kalau hamba Tuhan juga Sama apa? yang tidak tahan itu. Ya banyak. Bukan saya mau ini ya, tidak. Biasa kurang doi juga, jadi orang pindah di tempat pelayanan lain toh, yang lebih banyak. Kalau cuma bilang ya maksudnya di pelayanan kan dulu saya tidak ada makanan, tidak betul. Tapi memang proses dan kalau hari ini saya lihat, bahkan jujur ya, 1 tahun kemarin didewasakan saya itu takut sekali, jujur. Saya harus ke sekolah anak saya 2. Oh Palu. Karena jemaat sudah mulai berdatangan, maka saya menghentikan wawancara dengan Ibu Pendeta, dan kita sudah mendengarkan tadi penjelasan beliau betapa Tuhan sangat menyertai hambanya, gerejanya, sehingga
walaupun melewati begitu banyak problem, suka dan duka di dalam pelayanan dan dalam kehidupan pribadi, tetapi Ibu Pendeta Rini Barani tetap setia kepada Tuhan, dan kita melihat selama 25 tahun atau 28 tahun Tuhan menyertai pelayanan hambanya, dan itulah komitmen dari Ibu Pendeta. Sekalipun ada berbagai persoalan yang melanda kehidupan pribadi maupun jemaatnya, tapi beliau tetap setia melayani jemaat. Dan di dalam kebaktian tadi saya mendengarkan perwakilan dari jemaat melalui ketua majelis menyatakan bahwa mereka, seluruh jemaat, tidak ingin agar Pendeta Rini Barani diemerituskan, pensiun ya. Dan ini kita melihat betapa jemaat Tuhan di gereja GKK Indonesia Palolo ini begitu sangat mengasihi gembalanya, Ibu Pendeta Rini Barani, yang tetap tekun melayani Tuhan, melayani mereka semua jemaat Tuhan walaupun ada berbagai problem yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Ini satu pelajaran bagi kita sekali lagi untuk tetaplah setia kepada Tuhan ya. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan pelayanan. Karena Tuhan berjanji, Dia akan menyertai setiap orang-orang yang mengasihi Dia. Dia akan menyertai para pemberita Injil Yesus Kristus. Itu sebab Yesus ketika naik ke surga, Dia mengatakan kepada murid-muridnya, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jangan takut masalah, hadapi masalah itu, dan tetap bertekun di dalam Tuhan, setia dalam pelayanan, setia kepada Tuhan, setia dalam iman. Karena di dalam 1 Korintus 15 ayat 58 dikatakan, karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin.